Pemirsa, sidang lanjutan kasus peredaran narkoba dalam lapas yang menjerat Amar Zoni kemarin kembali digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat beragendakan keterangan saksi yang meringankan para terdakwa. Dan lagi-lagi, Amar memohon kepada majelis hakim untuk memutar alat bukti CCTV saat ia dan narapidana lain menjalani pemeriksaan di ruang persidangan. Benarkah Amar puas dengan keterangan para saksi yang dianggap meringankan dirinya? Ya, alhamdulillah tadi berjalan dengan baik dan semuanya juga lebih terang benderang ya gitu ya Om ya. Sebagai ya Om John sebagai kuasa hukum juga menyampaikan kalau permasalahan tadi ya mudah-mudahan bisa terang benderang. Sama yang ini tadi juga nih kita juga memohon untuk tetap dihadirkan CCTV ya. Karena pada dasarnya kan ini kuncinya gitu loh. Kunci yang dimana kalau di rutan itu kami juga memang merasakan dianiaya dan semuanya adalah rekayasa dari pihak oknum gitu loh. Jadi saya bermohon juga secara pribadi dan untuk kuasa hukumnya saya serahin semua sama Om John juga sama Ibu Devita dan Mas Wilman. Isi suratnya permohonan kepada pengadilan kepada pengadilan kalau untuk selaku kita sebagai terdakwa ini memohon majelis hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan berkenan memerintahkan jaksa penuntut umum menghadirkan dan mengajukan alat bukti berupa CCTV ke persidangan. Seperti sidang sebelumnya, kemesraan Amar dengan Camelia di ruang persidangan bikin baper pengunjung. Tanpa rasa canggung dan malu, Amar mengelus dan memeluk Camelia kekasihnya di hadapan para pengunjung. Benarkah kesetiaan Camelia yang selalu hadir di persidangan demi menjaga stabilitas emosi Amar? Ya maksudnya biar nggak emosi aja, karena kan aku tahu dia orang emosian, jadi biar tahan dulu aja lah. Nanti kan ada saatnya Bang Amar bicara gitu. Romantisme pasangan yang tengah dimabuk cinta ini juga tergambar dari kekompakan Amar dan Camelia yang selalu menggunakan baju berwarna senada. Kemarin kedua kompak memakai baju bernuansa biru yang menggambarkan ketenangan dan kedamaian. Benarkah Camelia memang sengaja menyiapkan dan mengatur baju yang akan Amar pakai saat persidangan? Bajunya ganti-ganti, jadi biar nggak bosan aja ngeliatnya putih terus, ya nggak sih? Jadi itu pemberian dokter sendiri dok? Apa? Pemberian dokter bajunya? Oh iya kan emang semua bajunya aku yang atur semuanya Tapi gitu. seneng nggak dok? Apa? Bajunya sendiri dipakai di sidang sendiri? Ya iyalah harus dipakai, dia nggak punya baju lagi kan, bajunya gimana? Jadi ya pasti dipakai dong bajunya kan. Ingin Amar selalu tampil rapi dan percaya saat menjalani persidangan, Camelia rela menyiapkan baju hingga mencuci baju yang Amar pakai setelah menjalani sidang. Camelia memang tak keberatan untuk mencucikan baju Amar, lantaran bisa mencium bau tubuh Amar sebagai pelepas rindu. Kemarin karena kan kemarin dia minta cuci, cuma kebetulan kita kan emang nggak bisa ketemu kan di luar, terus aku sakit kan habis itu drop, jadi ya udah gitu ya, aku bawa pulang karena emang dia minta cuciin bajunya. Nah, Samira Farahnas alias Doktif akhirnya membuktikan janjinya untuk datang memenuhi panggilan pihak penyidik Polres Jakarta Selatan untuk menjalani pemeriksaan sebagai tersangka kasus dugaan pencemaran nama baik yang dilaporkan Richard Lee. Yang mengejutkan, Doktif yang tiba malam hari datang dengan menggunakan kursi roda lengkap dengan infusan di tangan karena kondisinya tiba-tiba drop. Entah sengaja atau tidak, yang pasti publik menduga jika Doktif sengaja menyindir seterunya Dr. Richard Lee. Lantas benarkah dropnya Doktif lantaran stres memikirkan statusnya sebagai tersangka? Ini habis tadi juga cek ke klinik, capek banget. Tapi bagaimanapun juga kan dokter sudah janji untuk kooperatif ya. Datengin panggilan penyidik ya, untuk sebagai panggilan sebagai TSK gitu. Ya kalau merasa kesindir ya dokter sih nggak tahu, yang penting dokter dalam kondisi memang tidak fit gitu. Di sini dokter itu stres banget. Stresnya bukan karena kasusnya Doktif ya sebenarnya ya. Stres itu karena memikirkan teman sejawatnya Doktif. Meski kondisi tubuhnya sedang tidak fit, namun Doktif memilih untuk tetap datang memenuhi panggilan penyidik agar tak menimbulkan opini publik dan membuktikan jika dirinya memang benar-benar sedang sakit. Apapun kondisinya Doktif akan datang, seperti itu.
tetap kita taati, tetap kita operasi. Meskipun sebenarnya dokter juga nggak akan mungkin ditahan gitu ya, karena ini ancamannya 2 tahun nggak akan mungkin ditahan. Usai meladeni pertanyaan awak media, Doktif pun bergegas masuk untuk menjalani pemeriksaan, namun lantaran kondisinya tengah drop, pemeriksaan Doktif ditunda dan akan kembali menjalani pemeriksaan pada 6 Februari mendatang, hanya selang 2 hari dari Richard Lee, yang juga akan menjalani pemeriksaan lanjutan terkait laporan Doktif di Polda Metro Jaya pada 4 Februari mendatang. Jadi kita akan balik lagi ke sini untuk memberikan keterangan itu pada tanggal 6 Februari. Tensinya dokter drop banget, 90-80 tadi. Drop banget, 90/60. Mengaku iba dan merasa bersalah lantaran memenjarakan Richard Lee, namun mengapa Doktif seolah gencar meminta pihak penyidik Polda Metro Jaya untuk menjemput paksa Richard Lee dan menyelidiki terkait kebenaran kondisi sakitnya Richard Lee? Rasa sebenarnya kepikiran banget, karena bagaimanapun juga apa yang Doktif lakukan ini kan hanya untuk meminta hak-hak kalian kembali, hak konsumen masyarakat Indonesia gitu, bukan untuk sengaja seperti untuk memenjarakan saudara DRL. Sidang lanjutan permohonan penetapan perwalian anak dan ahli waris Aji Darmaji dengan mendiang Mpok Alpa kembali digelar di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Sidang beragendakan pembuktian hubungan hukum antara Aji Darmaji dan almarhum Mpok Alpa. Dalam persidangan tersebut, Aji membawa sejumlah bukti penting yang menegaskan adanya hubungan pernikahan hingga almarhum meninggal dunia. Hari ini barusan selesai sidang pembuktian sama saksi. Pembuktian itu kita menghadirkan atau menyajikan bukti hubungan antara pemohon dengan almarhum atau dengan pewaris. Berkas buktinya itu surat kematian almarhum, terus buku nikah, karena kan memiliki hubungan pernikahan kan sampai dengan meninggal. Kartu keluarga, akta kelahiran anak-anak, termasuk akta kelahiran si kakak Shirley. Di persidangan kali ini, Shirley anak sulung almarhumah Mpok Alpa tidak hadir. Meski begitu, Aji menegaskan bahwa ketidakhadiran Shirley tak berpengaruh pada sidang hak waris ini. Lantas, apa tanggapan Aji tentang kabar hubungannya dengan Shirley kembali tak akur? Oh, ngira nggak ada hubungannya ke sini. Iya. Ya, nggak ada hubungannya ke persidangan ini, nggak ada. Begitu mungkin mau menenangkan waktu ingat masa-masa dia ini di Shirley sama almarhum. Tak ingin namanya terseret terlalu jauh dengan pemberitaan negatif mengenai hubungannya dengan Shirley, Aji menegaskan saat ini dirinya mendukung Shirley yang sedang fokus kuliah. Cari berita selebriti dan lifestyle yang lagi viral. Di sini tempatnya. Yuk subscribe, like, dan share. Oke Zone Vibes. All the vibes you need.